Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Mahar di atas luka. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta. Seolah-olah alam pun sedang memaki ketidakadilan yang menimpa Ayla. Di dalam ruang tamu mewah keluarga Adiwangsa, suasananya justru lebih dingin daripada badai di luar. Ayla bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Di hadapannya, beberapa lembar foto berserakan. Foto-foto hasil rekayasa digital yang memperlihatkan dirinya berada di sebuah kamar hotel dengan pria asing. Sebuah jebakan licik yang disusun rapi oleh saudara sepupunya sendiri, Tania, demi merebut warisan kakek mereka. Aku tidak pernah melakukannya, Kek. Itu fitnah. Suara Ayla parau karena terlalu banyak menangis. Kakek Pratama, pria tua yang biasanya bijaksana itu, kini hanya menatap Ayla dengan kekecewaan mendalam. Bukti ini sudah tersebar di kalangan kolega. Ayla, nama baik keluarga kita sedang dipertaruhkan. Hanya ada satu cara untuk meredam skandal ini sebelum media menciumnya. Apa? Kek, tanya Ayla dengan harapan tipis. Keluarga Ardiansyah membutuhkan menantu. Putra mereka, Adrian, berada dalam kondisi vegetatif setelah kecelakaan hebat 3 bulan lalu. Mereka mencari wanita yang bersedia mengabdikan hidupnya di sana. Jika kau bersedia menikah dengannya, aku akan menganggap masalah foto ini selesai dan tidak akan mengusirmu ke jalanan. Ayla tertegun. Menikah dengan pria koma, itu bukan pernikahan. Itu adalah hukuman seumur hidup. Ia akan menjadi janda sebelum sempat menjadi istri. Perjanjian di sisi ranjang. 2 hari kemudian, tanpa pesta, tanpa gaun putih yang indah, dan tanpa senyum bahagia, Ayla resmi menyandang nama belakang Ardiansyah. Ia dipindahkan ke sebuah paviliun megah namun terasa seperti penjara emas. Di tengah kamar yang didominasi peralatan medis, seorang pria terbaring kaku. Adrian Ardiansyah. Sebelum kecelakaan itu, ia dikenal sebagai singa bisnis yang ditakuti. Kini, ia hanya sesosok tubuh yang bernapas dengan bantuan mesin. Ibu Adrian, Sinta, menatap Ayla dengan tatapan merendahkan. Jangan harap kau bisa menikmati fasilitas rumah ini dengan santai. Tugasmu adalah mengurus semua kebutuhan Adrian. Perawat hanya akan datang pagi dan sore. Sisanya adalah urusanmu. Jika Adrian sampai lecet sedikit saja, kau tahu konsekuensinya. Setelah Sinta pergi dan menutup pintu dengan keras, keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar bunyi bip dari monitor jantung yang monoton. Ayla mendekati ranjang. Ia menatap wajah Adrian. Pria itu sangat tampan. Namun ketampanannya terasa dingin dan jauh. Ayla perlahan duduk di kursi kayu di samping tempat tidur. Ia meraih tangan Adrian yang kaku dan dingin, lalu menggenggamnya pelan. Mas Adrian, bisik Ayla. Air matanya jatuh mengenai punggung tangan pria itu. Mereka bilang aku wanita kotor. Mereka bilang aku menikahimu karena uang. Tapi kau harus tahu, aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kita berdua sama-sama sendirian sekarang. Ayla menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang semula rapuh berubah menjadi sorot mata yang penuh tekad. Jika semua orang menyerah padamu, aku tidak akan. Jika aku harus tinggal di sini, aku akan memastikan kau bangun kembali. Supaya kau bisa melihat sendiri bahwa istrimu bukanlah seorang pendosa seperti yang mereka katakan. Malam itu, di bawah pendar lampu kamar yang temaram, Ayla mulai menjalankan tugasnya. Ia mengusap kening Adrian dengan air hangat, membisikkan doa-doa yang tulus, dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Adrian mati dalam tidurnya, meskipun ia sendiri harus hancur dalam prosesnya. Bab 2. Perawat di Istana Dingin. Hari-hari Ayla di kediaman Ardiansyah tidak dimulai dengan sinar matahari, melainkan dengan aroma antiseptik dan daftar tugas yang seolah tak ada habisnya. Menjadi istri dari seorang pria yang koma bukan hanya tentang menjaga napasnya, tetapi juga menghadapi badai dari orang-orang yang masih bernapas di sekitarnya. Pagi itu, baru saja Ayla selesai menyeka tubuh Adrian dengan handuk hangat, pintu kamar terbuka kasar tanpa ketukan. Tania, sepupu Ayla yang menjadi otak di balik fitnah itu, masuk dengan senyum kemenangan, didampingi oleh beberapa kerabat jauh keluarga Ardiansyah. Wah, lihatlah pengantin baru kita.
ejek Tania sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Bau kamarnya seperti rumah sakit. Bagaimana rasanya, Ayla, melayani suami yang bahkan tidak bisa mengedipkan mata untukmu? Ayla tetap tenang, meski tangannya gemetar saat memeras kain waslap. Jika kau datang hanya untuk menghina, pintu keluar ada di belakangmu, Tania. Berani sekali kau, bentak salah satu bibi Adrian yang ikut masuk. Ingat ya, Ayla, kau di sini hanya karena belas kasihan. Kami setuju kau menikah dengan Adrian hanya agar ada orang yang bisa disalahkan jika terjadi sesuatu padanya. Jangan berlagak jadi nyonya besar. Mereka sengaja menumpahkan segelas air di lantai yang baru saja Ayla pel, lalu tertawa sebelum pergi meninggalkan ruangan. Ayla hanya bisa menarik napas panjang. Ia berlutut, membersihkan tumpahan air itu tanpa sepatah kata pun. Perjuangan yang melelahkan. Kesulitan Ayla tidak berhenti pada hinaan verbal. Keluarga Ardiansyah mulai membatasi fasilitas untuk Adrian. Biaya fisioterapi pribadi sangat mahal. Ayla, dokter bilang peluang Adrian sadar sangat kecil. Lebih baik uangnya dia lokasikan untuk bisnis keluarga, ujar Sinta, ibu mertuanya, suatu sore. Tapi Ma, Adrian butuh stimulasi otot agar tidak mengecil. Jika fisioterapis berhenti datang, dia tidak akan punya peluang untuk berjalan lagi kalau nanti sadar. Protes Ayla, kalau begitu, lakukan sendiri, sahut Sinta dingin. Kau punya dua tangan, bukan? Belajarlah dari buku atau internet. Jangan manja. Sejak hari itu, beban Ayla berlipat ganda. Setiap pagi dan malam, ia mengangkat kaki dan tangan Adrian yang berat, menggerakkannya satu persatu sesuai instruksi yang ia pelajari dari video medis. Keringat bercucuran di pelipisnya. Punggungnya terasa mau patah karena harus menopang beban tubuh pria dewasa sendirian. Mas, ini sakit sekali, bisik Ayla suatu malam sambil memijat betis Adrian yang kaku. Tapi aku tahu, kau jauh lebih sakit karena terkurung di dalam tubuhmu sendiri. Ayo, bantu aku sedikit saja. Beri aku tanda. Titik terang di tengah kelelahan. Minggu ketiga. Kelelahan mulai menggerogoti pertahanan Ayla. Ia jatuh sakit. Demamnya tinggi. Namun ia menolak untuk meninggalkan sisi Adrian. Ia takut jika ia tidak ada, para perawat akan lalai memberikan obat tepat waktu. Sambil menggigil, Ayla menyandarkan kepalanya di tepi ranjang Adrian, tepat di samping tangan pria itu. Dalam tidurnya yang setengah sadar karena demam, Ayla terus menggumamkan nama Adrian, memohon agar suaminya itu tidak menyerah. Tiba-tiba, di tengah sunyinya malam, sebuah sensasi aneh membangunkan Ayla dari kantuknya. Jari telunjuk Adrian bergerak, tipis sekali, nyaris seperti getaran sayap kupu-kupu. Namun, bagi Ayla, itu adalah ledakan harapan. Adrian, Ayla mendongak, matanya yang sembab karena demam kini membelalak. Ia memperhatikan dengan seksama. 1 detik, 2 detik, lalu, ibu jari Adrian menekuk kecil, seolah mencoba membalas genggaman tangan Ayla. Ayla menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dihina dan disiksa secara mental, ia merasa tidak sendirian. Adrian, menjawabnya, kau di sana, kau mendengarku. Mas, isak Ayla, tolong, kembalilah. Aku butuh kamu untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ayla tidak tahu bahwa di balik kelopak mata yang tertutup itu, kesadaran Adrian mulai merayap naik, meski jiwanya masih terjebak dalam kegelapan yang pekat. Bab 3. Mata yang menghakimi. Harapan yang selama ini dirawat Ayla dengan air mata akhirnya berbuah. Setelah melalui malam-malam penuh doa dan terapi fisik yang melelahkan, keajaiban itu datang di suatu pagi yang tenang. Saat Ayla sedang mengganti air di vas bunga samping ranjang, ia mendengar suara napas yang berubah ritmenya. Bukan lagi suara napas teratur mesin, melainkan suara tarikan napas pendek dan berat, seperti seseorang yang baru saja muncul dari permukaan air setelah tenggelam lama. Ayla menjatuhkan vas itu. Prang, ia menoleh cepat. Mata Adrian terbuka lebar. Mata yang selama ini tersembunyi di balik kelopak pucat itu kini menatap langit-langit kamar dengan nanar. Mas Adrian, Mas bisa dengar suaraku. Ayla mendekat dengan gemetar. Tangannya ragu untuk menyentuh. Adrian mengerjap perlahan. Kepalanya bergerak sangat lambat ke arah Ayla.
Fokus matanya yang semula kosong perlahan menajam. Namun, alih-alih binar syukur, yang terpancar dari mata hitam pekat itu adalah tatapan dingin yang menusuk tulang. Di mana ini? Suara Adrian serak, nyaris menyerupai bisikan hantu karena pita suaranya yang lama tak digunakan. Mas di rumah. Mas sudah sadar. Tunggu. Aku panggilkan dokter dan mama. Ucap Ayla dengan senyum yang merekah lebar. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Namun, sebelum Ayla sempat melangkah, tangan Adrian yang masih lemah bergerak, seolah ingin menepis keberadaan Ayla dari pandangannya. Siapa? Kau. Penolakan yang menghancurkan. Setelah pemeriksaan dokter yang hiruk-pikuk dan tangis haru Sinta yang memenuhi ruangan, suasana berubah menjadi tegang saat hanya tersisa Adrian, Sinta, dan Ayla di kamar itu. Adrian sudah bisa duduk bersandar, meski tubuhnya masih sangat kurus. Pria itu menolak disuapi oleh Ayla dan hanya mau menerima makanan dari ibunya. Adrian, sayang, ini Ayla. Dia istrimu. Ujar Sinta dengan nada yang sulit diartikan, setengah tidak percaya, setengah masih meremehkan Ayla. Adrian menoleh ke arah Ayla yang berdiri di sudut ruangan. Tatapannya menyapu Ayla dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti sedang melihat sesuatu yang kotor. Istri, Adrian mendengus sinis. Suaranya kini lebih bertenaga namun penuh racun. Aku memang koma, Ma, tapi aku tidak bodoh. Aku ingat sebelum kecelakaan itu, berita tentang skandal wanita ini sudah menyebar di mana-mana. Keluarga Adiwangsa membuang sampah mereka ke rumah ini, kan? Mas Adrian, itu tidak benar. Semua itu fitnah. Diam, bentak Adrian. Wajahnya yang pucat memerah karena amarah. Aku tidak butuh penjelasan dari wanita oportunis. Kau pasti sangat senang melihatku tidak berdaya, kan? Kau bisa berpura-pura menjadi istri setia demi mengincar harta keluarga Ardiansyah selagi aku tidak bisa bicara. Aku menjagamu setiap hari, Mas. Aku yang melakukan fisioterapimu saat semua orang ingin menyerah. Suara Ayla bergetar hebat. Lalu aku harus berterima kasih. Adrian tertawa dingin. Sebuah tawa yang menyakitkan telinga Ayla. Mungkin itu hanya bagian dari aktingmu agar kau tetap punya tempat berteduh. Ma, tolong keluarkan dia dari kamarku. Aku muak melihat wajahnya. Aku ingin pengacara segera datang. Aku ingin pembatalan pernikahan. Luka di balik kebenaran. Ayla terpaku di tempatnya. Dunia yang baru saja ia bangun dengan harapan hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Sinta hanya diam. Tidak membela. Bahkan cenderung setuju dengan putranya. Keluar. Ayla. Perintah Sinta datar. Adrian butuh istirahat. Dan keberadaanmu hanya membuatnya stres. Ayla berjalan keluar dengan langkah gontai. Saat pintu kamar tertutup, ia luruh di balik pintu. Ia bisa mendengar suara Adrian dari dalam yang berbicara dengan ketus kepada pelayan, meminta semua barang Ayla disingkirkan dari pandangan matanya. Perjuangan Ayla membawanya kembali dari kematian ternyata hanya membukakan gerbang neraka yang baru. Adrian telah sadar. Tapi pria itu membawa kebencian yang jauh lebih mematikan daripada komanya. Bab 4. Jejak yang terhapus. Lantai marmer yang dingin di balik pintu kamar Adrian terasa seperti duri yang menusuk harga diri Ayla. Di dalam sana, ia masih bisa mendengar suara Adrian yang memerintahkan para pelayan untuk membuang bunga-bunga yang Ayla petik pagi tadi. Buang semuanya. Aku tidak ingin ada satupun benda di kamar ini yang pernah disentuh oleh tangan wanita itu. Suara Adrian terdengar tegas, tanpa sisa kelembutan sedikit pun. Setiap kata adalah sayatan baru di hati Ayla. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia telah menyelamatkan nyawa seorang pria. Namun pria itu justru menggunakan napas barunya untuk membunuh jiwanya. Cukup, Ayla berdiri. Menghapus air matanya dengan punggung tangan yang kasar karena terlalu sering bekerja. Jika keberadaannya dianggap sebagai aib dan usahanya dianggap sebagai tipu muslihat, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal. Ia adalah manusia, bukan keset yang bisa diinjak setelah digunakan. Pergi tanpa suara, Ayla kembali ke kamar kecilnya di sudut paviliun. Tidak banyak barang yang ia miliki. Ia hanya mengambil satu tas ransel tua yang ia bawa saat pertama kali datang. Ia meninggalkan semua perhiasan pemberian keluarga Ardiansyah. Mahar yang terasa seperti rantai, di atas meja rias.
Bahkan baju-baju mahal yang dibelikan Sinta agar ia terlihat pantas sebagai menantu keluarga Ardiansyah, ia tinggalkan di lemari. Ia lebih memilih mengenakan kemeja katun lamanya yang sudah sedikit pudar warnanya. Sebelum melangkah keluar, Ayla menuliskan secarik surat pendek di atas meja medis Adrian yang kini kosong. Mas Adrian, kau bebas sekarang. Aku tidak membawa sepeser pun uangmu. Karena memang bukan itu yang kucari. Aku pergi bukan karena aku mengaku salah, tapi karena aku tahu kapan hatiku harus berhenti meminta dihargai. Semoga kesehatanmu pulih sepenuhnya. Ia menyelinap melalui pintu belakang saat para pelayan sibuk melayani permintaan Adrian yang baru siuman. Tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimanapun, di rumah ini, Ayla selalu dianggap sebagai bayangan yang tak diinginkan. Di bawah langit yang berbeda, langkah Ayla membawanya ke terminal bus. Hujan gerimis mulai turun, namun ia tidak peduli. Ia merasa bebas, meskipun masa depannya gelap gulita. Kemana tujuannya, Mbak? Tanya petugas loket. Ayla terdiam sejenak. Ia tidak bisa kembali ke rumah kakeknya, karena di sana hanya ada hinaan. Ia juga tidak punya teman tempat mengadu. Kemana saja, Pak? Bus yang berangkat paling jauh dari kota ini, jawab Ayla pelan. Di dalam bus yang mulai bergerak membelah malam, Ayla menatap pantulan wajahnya di jendela yang basah. Wajah yang lelah, namun kini memiliki binar ketegasan. Ia telah kehilangan segalanya, nama baik, keluarga, dan suami yang ia rawat, tapi ia menemukan kembali satu hal yang sempat hilang, keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. Penyesalan yang terlambat, sisi Adrian. Malam itu, di kediaman Ardiansyah, suasana berubah menjadi sunyi. Adrian merasa menang karena berhasil mengusir wanita yang ia anggap parasit itu. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang aneh. Saat ia ingin meminum obatnya, ia merasa air yang diberikan perawat terlalu dingin, tidak sehangat air yang biasanya disiapkan Ayla. Saat ia mencoba berbaring, bantalnya terasa keras dan tidak pas, tidak seperti bagaimana Ayla selalu menatanya dengan presisi agar lehernya tidak sakit. Mana wanita itu? Suruh dia mengambilkan buku di meja. Perintah Adrian pada pelayan. Pelayan itu menunduk takut. Nyonya Ayla, sudah pergi, Tuan. Dia pergi tanpa membawa apa-apa. Hanya tas kecil dan surat ini. Adrian meraih kertas itu dengan kasar. Membaca baris demi baris tulisan tangan yang rapi namun tegas. Untuk sesaat, jantungnya berdenyut aneh. Ia melihat ke arah meja rias yang terbuka. Perhiasan berlian seharga ratusan juta tergeletak begitu saja, tak disentuh. Jika Ayla benar-benar wanita oportunis, kenapa dia pergi tanpa membawa harta sepeser pun? Adrian menatap pintu kamarnya yang tertutup. Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun dari koma, sebuah keraguan mulai merayap di pikirannya. Apakah ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada nyawanya? Bab 5. Matahari yang terbit di tempat lain. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana Ayla meninggalkan kemegahan rumah Ardiansyah. Ia kini menetap di sebuah kota kecil di pesisir, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai wanita skandal atau istri tumbal. Ayla memulai semuanya dari titik nol. Dengan sisa tabungan pribadinya yang sangat sedikit, ia menyewa sebuah kios kecil di dekat area perkantoran. Berbekal keterampilannya dalam meracik jamu dan teh herbal yang sering ia buatkan untuk Adrian selama koma, ia membuka kedai kecil bernama Ayla's Remedy. Minuman racikannya bukan sekadar teh, ia mencampurkan dedikasi dan pengetahuan medis yang sempat ia pelajari secara otodidak. Kedainya perlahan menjadi populer di kalangan pekerja kantoran yang stres dan kelelahan. Ayla yang dulu pucat dan penuh kesedihan, kini bertransformasi menjadi wanita yang mandiri, dengan senyum yang tulus dan aura yang lebih kuat. Satu teh chamomile ginger untuk menenangkan saraf. Pak, ucap Ayla ramah kepada pelanggan setianya. Ia tidak lagi menunduk, ia telah membangun kerajaannya sendiri. Sekecil apapun itu, benang merah yang terurai. Sementara itu, di Jakarta, kesehatan Adrian telah pulih sepenuhnya. Namun jiwanya justru semakin gelisah. Hidupnya kembali ke rutinitas bisnis yang dingin. Tetapi ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu sore,
Adrian secara tidak sengaja menemukan sebuah berkas lama di laci kerja mendiang ayahnya yang baru saja ia bongkar. Di sana terdapat laporan audit internal perusahaan keluarga Adiwangsa, keluarga Ayla. Adrian yang memiliki insting bisnis tajam menemukan kejanggalan pada aliran dana yang masuk ke rekening Tania, sepupu Ayla. Rasa penasaran membawanya lebih jauh. Ia menyewa detektif swasta terbaik untuk menyelidiki kejadian di hotel malam itu. Kejadian yang menghancurkan reputasi Ayla. 3 hari kemudian, detektif itu meletakkan sebuah amplop coklat di meja kerja Adrian. Tuan, foto-foto itu memang rekayasa. Saya menemukan fotografer yang dibayar oleh Tania Adiwangsa. Dan ini adalah rekaman CCTV koridor hotel yang asli. Wanita di dalam kamar itu bukan Ayla, melainkan orang lain yang didandani mirip dengannya. Adrian terpaku. Tangannya gemetar saat melihat video itu. Ia teringat bagaimana ia menghina Ayla, menyebutnya sampah, dan mengusirnya saat wanita itu baru saja menyelamatkan nyawanya dari kegelapan koma. Penyesalan yang menikam. Apa yang telah kulakukan? Gumam Adrian. Suaranya tercekat. Ia memanggil kepala pelayan rumahnya. Selama aku koma, apa saja yang dilakukan Ayla? Pelayan tua itu, yang selama ini takut bicara, akhirnya memberanikan diri. Nyonya Ayla hampir tidak pernah tidur, Tuan. Dia memijat kaki Tuan setiap malam sampai tangannya lecet. Dia membacakan buku untuk Tuan sampai suaranya habis. Bahkan saat Tuan kritis, dia menolak makan demi terus berdoa di samping Tuan. Dia mencintai Tuan dengan cara yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kata-kata itu seperti hantaman godam di dada Adrian. Ia teringat surat terakhir Ayla. Aku pergi karena aku tahu kapan hatiku harus berhenti meminta dihargai. Adrian segera menyambar kunci mobilnya. Cari dia, cari Ayla kemanapun dia pergi. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku harus menemukannya. Pencarian dimulai. Namun, dunia seolah ingin menghukum Adrian. Ayla telah menghapus jejaknya dengan sangat rapi. Ia tidak menggunakan kartu kredit, tidak menghubungi keluarganya, dan seolah lenyap di telan bumi. Setiap malam, Adrian duduk di kursi samping ranjangnya, kursi yang dulu selalu ditempati Ayla. Ia kini merasakan apa yang Ayla rasakan, kesunyian yang mencekam. Bedanya, Ayla dulu bertahan dalam kesunyian karena cinta, sedangkan Adrian kini terjebak dalam kesunyian karena dosa. Adrian bersumpah, ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan istrinya. Bukan untuk memintanya kembali sebagai perawat, tapi untuk bersujud memohon ampunan. Bab 6. Pelanggan yang tak terduga. Kota pesisir itu sedang bersahabat. Angin laut membawa aroma garam yang segar, bercampur dengan wangi rempah yang menyerbak dari kedai Ayla's Remedy. Ayla sedang sibuk menata toples-toples kaca berisi bunga telang dan kayu manis saat lonceng di atas pintu berdentang. Selamat datang di Ayla's Remedy. Sapa Ayla tanpa menoleh. Tangannya masih lincah merapikan meja. Silakan duduk. Saya akan segera melayani. Di ambang pintu, seorang pria berdiri mematung. Pria itu mengenakan topi baseball rendah, jaket parka sederhana, dan kacamata hitam, penampilan yang sangat jauh dari setelan jas mewah yang biasa ia kenakan. Pria itu adalah Adrian. Jantung Adrian berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Melihat Ayla dari belakang, dengan rambut yang kini diikat rapi dan punggung yang tegak, membuat napasnya sesak. Ia melihat wanita yang dulu ia hina kini tampak begitu berdaya dan bersinar. Adrian duduk di pojok paling gelap, mencoba menyembunyikan wajahnya. Rasa yang tak pernah berubah. Ayla mendekat membawa buku menu kecil. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Untuk cuaca panas seperti ini, saya sarankan teh kembang telang dingin dengan perasan lemon. Suara itu, Adrian memejamkan mata sejenak, meresapi nada bicara Ayla yang dulu selalu membisikkan doa di telinganya saat ia koma. Ia tidak berani menatap langsung. Boleh itu saja, jawab Adrian, mencoba merendahkan suaranya agar tidak dikenali. Ayla sempat terhenti sejenak. Ia merasa familiar dengan getaran suara itu, namun ia segera menepis pikirannya. Tidak mungkin dia di sini. Dia adalah raja di Menara Gadingnya. Tidak mungkin ada di kedai kecil seperti ini, pikir Ayla dalam hati. 10 menit kemudian, Ayla kembali membawa nampan. Saat ia meletakkan gelas di meja,
Tangan Adrian secara tidak sengaja menyentuh ujung jemari Ayla. Keduanya tersentak. Maaf. Gumam Adrian cepat. Ayla menatap pria di hadapannya dengan dahi berkerut. Meski wajahnya tertutup topi dan kacamata, ada aura yang sangat ia kenali. Namun, perhatian Ayla teralihkan saat melihat tangan pria itu. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka kecil, luka yang dulu Ayla obati setiap hari saat Adrian masih belum sadar. Ayla membeku, napasnya tertahan, penyamaran yang retak. Tehnya, silakan dinikmati, ucap Ayla dengan suara yang mulai bergetar. Ia segera berbalik dan kembali ke balik meja kasir, mencoba menenangkan jantungnya yang berpacu. Adrian meminum teh itu. Rasanya persis seperti ramuan yang dulu sering membasahi bibirnya saat ia hanya bisa terbaring kaku. Hangat, jujur, dan menenangkan. Ia melihat Ayla dari kejauhan, melihat bagaimana wanita itu tertawa kecil saat melayani pelanggan lain. Bagaimana ia dengan sabar menjelaskan khasiat tiap rempah. Adrian menyadari betapa banyaknya kebahagiaan yang telah ia curi dari wanita ini dulu. Setiap hari selama seminggu berikutnya, Adrian selalu datang di jam yang sama. Ia selalu duduk di pojok yang sama dan memesan minuman yang sama. Ia hanya duduk diam, memperhatikan Ayla dari balik kacamata hitamnya, mengumpulkan keberanian yang entah kapan akan terkumpul. Rahasia yang terbongkar. Sore itu, hujan badai tiba-tiba melanda. Pelanggan lain sudah pulang, menyisakan Adrian yang masih duduk termenung. Ayla mulai menutup jendela-jendela kayu kedainya. Tiba-tiba, guntur menggelegar hebat. Lampu kedai berkedip dan padam. Dalam kegelapan itu, Adrian secara refleks berdiri. Ayla, kamu tidak apa-apa. Suara itu tidak lagi disamarkan. Itu adalah suara Adrian Ardiansyah yang asli, penuh otoritas namun kini bercampur dengan kecemasan yang nyata. Ayla terdiam di tengah ruangan. Ia menyalakan sebuah lilin kecil di atas meja kasir. Cahaya temaram itu menerangi wajah Adrian yang kini sudah membuka topinya. Jadi, itu benar kamu, bisik Ayla. Tidak ada ledakan amarah, hanya kekosongan yang dalam-dalam suaranya. Untuk apa kamu di sini, Adrian? Bukankah kamu sudah membuang sampah ini jauh-jauh? Adrian melangkah mendekat, namun berhenti tepat 3 langkah dari Ayla. Menghormati ruang pribadi wanita itu. Aku datang bukan untuk membawamu pulang sebagai pesakitan, Ayla. Aku datang karena aku tahu semuanya. Tentang Tania, tentang foto itu, dan tentang setiap detik yang kamu habiskan untuk menjagaku saat aku tidak punya siapa-siapa. Ayla tertawa miris. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu tahu, sekarang, setelah aku membangun hidupku kembali dari puing-puing yang kamu hancurkan, aku salah. Ayla, aku sangat salah. Suara Adrian pecah. Ia berlutut di lantai kedai yang sederhana itu, di hadapan wanita yang dulu ia usir. Tolong, hukum aku dengan cara apapun, tapi jangan suruh aku pergi sebelum aku bisa menebus setetes saja air matamu. Bab 7. Maaf yang terlambat. Cahaya lilin yang meliuk-liuk di antara mereka menciptakan bayangan panjang di dinding kedai. Di bawah deru hujan yang menghantam atap seng, Adrian masih bersimpuh. Seorang pria yang dulunya begitu angkuh, yang kata-katanya adalah hukum, kini tampak begitu kecil di lantai kayu yang sederhana. Ayla menatap pria itu, ada rasa sakit yang berdenyut di dadanya. Namun itu bukan lagi rasa cinta yang membara, melainkan luka lama yang mengering dan kini dipaksa terbuka kembali. Bangun, Adrian. Suara Ayla dingin, sedingin air hujan di luar. Jangan berlutut di sini, lantai ini kotor. Tidak pantas untuk orang terhormat sepertimu. Aku tidak akan bangun sampai kau mengatakan ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki ini semua, ucap Adrian parau. Matanya merah menatap Ayla penuh permohonan. Ayla menarik napas panjang, mencoba menguasai getaran di suaranya. Memperbaiki. Bagaimana cara kamu memperbaiki malam-malam saat aku menangis sendirian karena dihina oleh keluargamu? Bagaimana kamu memperbaiki rasa malu saat aku difitnah di depan semua orang? Dan bagaimana kamu menghapus kalimatmu yang menyebutku wanita oportunis saat aku baru saja merayakan kesadaranmu dengan rasa syukur? Trauma yang tak terhapus. Ayla melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan Adrian. Maaf adalah kata yang mudah bagi orang yang menyakiti, Adrian. Tapi bagi yang disakiti,
Maaf tidak otomatis menghapus trauma. Lanjut Ayla. Setiap kali aku mendengar suara pintu terbuka dengan keras, aku masih gemetar karena teringat saat ibumu masuk ke kamar untuk mencaciku. Setiap kali aku melihat pria dengan setelan jas sepertimu, aku merasa ingin bersembunyi. Itu yang kamu tinggalkan untukku. Adrian tertunduk. Setiap kata yang diucapkan Ayla seperti belati yang menghujam jantungnya. Ia menyadari bahwa kerusakan yang ia buat jauh lebih dalam dari sekadar kesalahpahaman. Aku akan melakukan apa saja, Ayla. Aku akan membersihkan namamu secara publik. Aku akan memenjarakan Tania. Aku akan lakukan itu karena itu hal yang benar. Bukan sebagai alat untuk memintaku kembali. Potong Ayla tegas. Namaku memang sudah bersih di mataku sendiri sejak aku menginjakkan kaki di kota ini. Aku tidak butuh pengakuan dari keluargamu lagi. Perpisahan yang sebenarnya. Ayla berjalan menuju pintu kedai dan membukanya lebar-lebar. Angin dingin dan uap air masuk ke dalam ruangan. Pergilah, Adrian. Pulanglah ke duniamu. Ucap Ayla tanpa menoleh. Keberadaanmu di sini hanya membuatku mengingat sisi gelap hidupku. Aku sudah bekerja keras untuk bahagia di sini. Tolong, jangan hancurkan kebahagiaan kecilku ini dengan rasa bersalahmu. Adrian berdiri dengan perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Ia menatap punggung Ayla untuk terakhir kalinya malam itu. Ia sadar, memaksa Ayla untuk memaafkannya saat ini justru akan menjadi keegoisan terbesarnya yang baru. Aku akan pergi, bisik Adrian. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Selama aku koma, meski aku tidak bisa bergerak, aku merasakan hangatnya tanganmu. Aku mendengar doamu, dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku ingin bangun. Aku hanya terlalu bodoh dan tertutup amarah untuk mengakuinya. Adrian melangkah keluar ke bawah guyuran hujan. Ia tidak menggunakan payung. Ia membiarkan dirinya basah kuyup. Membiarkan dinginnya air menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. Sunyi yang berbeda. Setelah mobil Adrian menghilang di kegelapan malam, Ayla menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia bersandar di pintu, lalu perlahan luruh ke lantai. Ia menangis, bukan tangis kesedihan karena kehilangan, melainkan tangis kelegaan. Ia akhirnya bisa mengatakan, tidak, pada orang yang dulu memegang kendali penuh atas hidupnya. Malam itu, Ayla menyadari bahwa penyembuhan yang sesungguhnya bukan terjadi saat Adrian meminta maaf, melainkan saat ia mampu berdiri tegak dan memilih untuk tidak membiarkan masa lalunya kembali berkuasa. Epilog. Pertemuan di puncak pendakian. 3 tahun kemudian, sebuah gedung pusat kebugaran dan kesehatan holistik berdiri megah di pusat kota. Namanya bukan lagi kedai kecil, melainkan Ayla's Wellness Center. Ayla bukan lagi wanita yang melarikan diri dengan bas malam. Ia kini adalah pengusaha sukses, pembicara seminar kesehatan, dan sosok yang disegani. Selama 3 tahun ini, Ayla merasakan ada tangan tak terlihat yang membantunya. Saat ia butuh investor untuk ekspansi, sebuah firma hukum anonim menawarkan dana dengan bunga 0%. Saat produk herbalnya hampir dipalsukan, tim pengacara hebat muncul membela hak patennya secara cuma-cuma. Ayla tahu siapa itu. Ia tahu Adrian sedang memperhatikannya dari kejauhan, mencoba menebus dosa tanpa berani mengusik ketenangannya. Ayla membiarkannya, bukan karena ia bergantung, tapi karena ia menghargai cara Adrian yang kini jauh lebih dewasa, mendukung tanpa memiliki undangan yang setara. Malam itu, Ayla diundang sebagai tokoh inspiratif dalam acara Gala Entrepreneur Indonesia. Ia mengenakan gaun berwarna emerald yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Saat gilirannya naik ke panggung untuk menerima penghargaan, matanya tertuju pada barisan depan. Di sana duduk Adrian Ardiansyah. Pria itu tampak lebih matang, dengan tatapan yang kini tenang dan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Selesai acara, di balkon gedung yang menghadap lampu-lampu kota, Ayla berdiri menghirup udara malam. Langkah kaki yang sangat ia kenali terdengar mendekat. Selamat, Ayla, kamu layak mendapatkan semuanya. Suara Adrian terdengar tulus, tanpa ada nada menuntut. Ayla menoleh dan tersenyum. Senyum pertama yang tulus untuk Adrian setelah bertahun-tahun. Terima kasih, Adrian, untuk semuanya, termasuk bantuan-bantuan anonim itu. Adrian tertunduk kecil, merasa tertangkap basah.
Aku hanya ingin memastikan dunia melihat apa yang aku lihat dulu namun sempat aku sangkal. Bahwa kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah ada di hidupku. Awal yang baru, keheningan di antara mereka kali ini tidak lagi terasa menyesakkan atau penuh amarah. Itu adalah keheningan yang bersih. Adrian, panggil Ayla pelan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Luka itu sudah sembuh karena aku yang menyembuhkannya, bukan karena kamu. Tapi, aku menghargai caramu menunggu di luar pintuku tanpa memaksa masuk. Adrian menatap mata Ayla dengan harapan yang sangat tipis namun bercahaya. Apakah ada ruang untuk sekadar minum kopi? Bukan sebagai penebusan dosa, bukan sebagai suami atau istri, tapi sebagai dua orang asing yang ingin memulai perkenalan dengan benar. Ayla menatap langit malam sebentar, lalu kembali menatap Adrian. Ia melihat seorang pria yang sudah menempuh perjalanan jauh untuk memperbaiki jiwanya sendiri, sama seperti dirinya. Hanya kopi, jawab Ayla dengan nada bercanda yang ringan. Dan kali ini, aku yang bayar. Adrian tertawa kecil, tawa yang penuh kelegaan. Setuju. Mereka berjalan beriringan keluar dari balkon menuju keramaian cahaya di dalam gedung. Tidak ada janji pernikahan yang terburu-buru. Tidak ada drama air mata. Hanya ada dua orang yang telah berdamai dengan masa lalu mereka, siap melangkah ke masa depan dengan langkah yang setara. Tamat.